Lebih kudu baca dulu. Jujur seperti beres pulang lagi juga enggak? Ya. Enggak sabar pengen subuh dulu curhat ke Rasul. Begitu curhat sama Rasul, ya Rasul, barangkali saya mimpi begini. Sahabat semua dengar. Kok bisa ya? Yang enggak sakit bisa masuk duluan dari yang sakit. Akhirnya Rasul nanya, apa yang kalian herankan dari mimpi orang? Ya heran ya Rasul, dulunya yang sakit duluan yang saya, masa yang bukan sakit? Kata Rasul, bukankah yang gak syahid yang mati setahun kemudian dari temannya? Iya ya Rasul. Bukankah dalam 1 tahun dia mengerjakan sekian ribu rakaat salat? Iya ya Rasul. Coba, setahun 360 hari. Satu hari kita diwajibkan salat fardu 5 waktu. Jumlah rakaat satu hari itu 12 rakaat. 17 kali 360 itu Pak, bantuin supaya cepat saya selesai. Berapa? Ada 2000 enggak? 360 dikali 17 orang ada 2000 orang. Ada. 1 tahun. Ada. Ada. Tuh kata Rasul dalam 1 tahun setiap itu rakaat di seorang itu. Udah beda selisih rakaat itu masalahnya. Masuk Islamnya bareng, tapi meninggalnya beda. Beda kualitas dan level surganya. Terus kata Rasul, bukankah dalam 1 tahun yang bukan syahid menemukan Ramadan dan dia puasa di Ramadan itu? Jadi kata sebelum ini. Ya. Apa kata Rasul di akhir dari hadis ini? Kana bainahuma ab'adu ma bainas samai wal ardh. Jarak di antara keduanya yang kadar syahid dengan yang syahid itu lebih jauh dari jarak langit dan bumi. Jauh nggak jarak langit dan bumi? Jauh. Jauh Pak. Ya Pak, saya kasih tahu. Jarak langit ke bumi sama dari bumi ke langit. Coba gitu. Iya. Setuju nggak? Setuju. Gitu. Ini begitu luar biasanya Ramadan sampai bisa nyari amalan-amalan yang harus syahid Pak. Yang beda ketemu Ramadannya. Kita juga belum tentu Ramadan yang akan datang masih bisa ketemu, betul nggak? Tapi harapan kita Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi kesempatan untuk bisa bertemu Ramadan lagi di dalam Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi dia bermanfaat. Barakallahu fi wa subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra shiyam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila akhir al-yawm al-akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara jemaah salat Isya dan Tarawih rahimahullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Selawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum kita memulai salat tarawih dan zikir berjamaah, sejenak kita menyimak tausiah Islami yang insyaallah akan saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tidak panjang lebar, namanya juga kultur kuliah terserah beberapa mikir. Tapi biasanya tidak disebut ujian. Karena biasanya nggak perlu beres sholat tarawih kita perlu layan-layanan. Nah jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa kita begitu penting dengan kehadiran Ramadan dalam hidup? Yang pertama karena memang umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mudah-mudahan diakui sebagai umat beliau. Rentang usia kadaluarsa ajaran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkisar 60 sampai 70 tahun. Kata Rasul dalam hadis riwayat Imam
Coba ya. Merasa muda kan kalau kelihatan di kaca udah tua. Setuju? Iya. Masih berjiwa muda kan? Gitu. Penampilan muda tua, jiwa tetap muda. Tapi ajal bukan karena muda, ajal bukan karena sakit, ajal bukan karena musibah, tapi ajal karena kuota rezekinya selesai habis. Nah, kiri, kanan, depan, belakang, teman kita, tetangga kita, kerabat kita, keluarga kita. Kalau kemarin masih hadir bersama kita, sekarang sudah tak bisa beramal lagi. Tapi mudah-mudahan amal-amalnya menjadi amal jariah, tetap mengalir kepada beliau. Tapi kita masih perlu diberi kesempatan umur panjang untuk menolak lagi. Yang pertama, kita bisa menambah kualitas hidup, kualitas amal. Karena hanya dengan Ramadan, relativitas nominal usia umat Nabi, tapi bisa menjangkau kualitas umat Nabi yang terdahulu. Kenapa? Di Ramadan ini dilipat gandakan pahala, apalagi dengan Lailatul Qadar. Satu malam kita ibadah setara dengan ibadah 84 tahun. Luar biasa. Digambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Majah, dan hadis sahih. Sumbernya dari sahabat Rasulullah yang diberi kabar gembira masuk surga, namanya Talha bin Ubaidillah. Beliau bercerita begini. Dulu ketika Nabi masih hidup, ada dua orang laki-laki dari suku Quraisy yang menyatakan masuk Islam kepada Rasulullah. Setelah menjadi Muslim, dua orang ini mengamalkan Islam begitu semangat. Tapi yang satunya lebih semangat dari yang lainnya, sehingga yang lebih semangat ini ajalnya lebih dulu. Qadarullah mengikuti kegiatan jihad di medan perang, ketemu ajalnya mendapat predikat syahid. Sementara teman yang satunya baru 1 tahun kemudian meninggal dunia karena sakit di pembaringan atau tempat tidur. Kata Talha, setelah keduanya meninggal dunia, aku bermimpi ketemu dua orang tadi di depan pintu surga. Aku melihat kedua orang yang dulu masuk Islam kepada Rasulullah dari suku Quraisy. Kemudian ada malaikat yang keluar dari dalam pintu. Ternyata malaikat ini mengabsen peserta ahli surga. Yang aku heran, pertama kali dipanggil adalah salah satu dari dua teman suku Quraisy tadi yang bukan syahid. Dalam Islam, mati yang paling terhormat adalah ketika dalam keadaan syahid di medan pertempuran. Tapi begitu masuk surga, kenapa yang duluan yang bukan syahid? Masuklah yang bukan syahid, Pak. Gak lama kemudian malaikat keluar lagi, manggil lagi, absen lagi yang syahid. Masuklah keduanya ke dalam surga. Gak lama kemudian malaikat itu nyamperin saya. Dia bilang, kamu belum waktunya masuk surga, pulang aja. Begitu dikatain begitu sama malaikat, namun saya mau tanya sama jamaah. Kalau jamaah nanti malam mimpi mau masuk surga, kata malaikat, masuk. Mendingan masuk apa mendingan suruh pulang? Saya tanya Pak Dodi, kalau ditanya sama malaikat suruh masuk surga dalam mimpi, mendingan masuk atau mendingan suruh pulang? Pulang. Saya pengen tahu jawaban Pak Dodi. Kata malaikat, Pak Dodi masuk ke dalam surga atau mau disuruh pulang? Pak Dodi pulang aja, belum waktunya. Pulang. Masuk Ingat silang belum ya? Masuk ke silang.
Margono. Pak Haji Margono, kata malaikat dalam mimpi, Pak Haji Margono silakan masuk surga atau belum waktunya pulang dulu aja. Pilih yang mana Pak Haji? Wah, milih